Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Pak Lukman Hakim di pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 PS. Kali ini kita akan melanjutkan materi kajian tentang ilmu sejarah dengan pokok bahasan tentang berpikir kronologis, berpikir diakronis, berpikir sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam sejarah, konsep periodisasi, dan sebab kausalitas dalam sejarah. Baik anak-anak, kita ini berpikir, konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Jadi dalam sejarah itu ada namanya konsep diakronik. Ya, dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Sejarah mengenai peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu disebut merupakan ciri konsep diakronik. Konsep diakronik ini mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Ya, jadi dimensi waktu ya, tidak memikirkan ruang. Ya, dimensi waktu ini perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis. Ya. Itu namanya diakronik. Jadi ada batasan waktu. Misalnya kita berbicara tentang misalnya perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu konsep diakronik. Dia mengutamakan namanya dimensi waktu daripada ruang atau tempat kejadian. Ya. Ada namanya konsep sinkronik. Jadi konsep sinkronik ini mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu ya. Penggambaran tentang tempat terjadi suatu peristiwa tanpa memikirkan waktu ya. Itu dimensi sinkronik. Ditandai dengan ya misalnya ini ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi sosial dan budaya. Jadi sinkronik itu dia membahas tentang multidisiplin. Mulai dari sudut pandang aspek ilmu sosialnya, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Iya, masyarakat pada masa itu. Iya. Masyarakat suatu tempat tanpa memikirkan dimensi waktu. Itu namanya konsep sinkronik. Jadi mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Ya, jadi Sartono Kartodirjo itu menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Ya. Berikut ada konsep periodisasi. Jadi dimensi waktu dalam sejarah ada periodisasi, semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Ya. Jadi konsep periodisasi itu dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Untuk memahami sejarah lebih mendalam, perlu ada pembabakan, jadi memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan. Ya. Jadi menurut urutan zaman, ya misalnya konsep periodisasi tentang kehidupan manusia zaman praaksara itu dibagi. Ada zaman batu, zaman logam, ya itu namanya periodisasi. Ya. Penyusunan periodisasi tergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Ya. Nah, itu tergantung sejarah yang ditulis, yaitu politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama. Ya. Nah, bagaimana dengan konsep kausalitas dalam sejarah? Jadi konsep kausalitas dalam sejarah berupaya menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat. Cause effect. Jadi ada sebab akibat, konsep kausalitas. Jadi suatu peristiwa dirangkaikan
Ya, maksudnya dalam suatu peristiwa itu tentu ada sebab akibat. Mengapa terjadi sebuah peristiwa misalkan? Ada akibatnya, ada dampaknya. Itu namanya konsep kausalitas. Ini menurut para ahli, tentu seperti Kunto Wijaya menjelaskan konsep kausalitas ini. Jadi ada dua, ada namanya monokausal, ada namanya multikausal. Ya, monokausal ini mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Ya, hanya satu faktor. Tetapi kalau multikausal itu banyak faktor. Ya, karena beberapa faktor ya. Artinya terjadinya suatu peristiwa disebabkan oleh beberapa faktor. Itu multikausal. Ya. Ya, itu kita lanjutkan. Ya. Masih pembahasan yang sama. Sinkronis ruang waktu dalam sejarah. Nah, ini kronologis. Jadi berpikir kronologis tadi ya logos, berarti ilmu kronologi dapat diartikan sebagai ilmu pelajari tentang waktu. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Jadi kalau kita buat sebuah cerita atau pengalaman masa lalu itu kita susun secara kronologis, itu namanya sejarah. Jadi harus dia kronologis, berurutan waktunya. Jangan melompat-lompat. Ya. Ya, ini diakronik tadi ya. Sejarah dalam kurun waktu yang berurutan ya. Itu saya ulang lagi, pertegas lagi bahwa diakronik ini bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang ya. Memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Bagaimana maksudnya itu? Terbatas dalam ruang. Ya. Ya, itu memanjang dalam waktu. Jadi diakronik sama dengan kronologi sebenarnya. Ya. Ya, itu. Artinya, jadi terbatas dalam ruang ini maksudnya hanya membatasi kejadian, misalnya perlawanan rakyat Maluku. Ya, misalnya ya Kerajaan Mataram sekitar abad ke-8. Jadi abad ke-8 sampai abad ke-9. Jadi membatasi dia. Ya. Bersifat memanjang, maksudnya dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Ya, artinya ruang itu saja. Kejadian misalnya perang di Ponegoro, perang sekitar Jawa itu ya. Sejarah mementingkan proses sejarah akan berbicara satu. Ya, sejarah mementingkan proses. Sejarah akan berbicara satu. Peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Ya. Ya, misalnya ini, ya ini contoh konsep kronologis dan diakronis. Ya, ini misalnya masa pangkal sejarah tahun 0 sampai sekarang. Ya. Ya, masa Kutai Tarumanegara ya, mulai 0 ya. Menuju masa Sriwijaya 600-1300, masa Majapahit 1500 masa kerajaan Islam, kemudian 1600 masa Aceh, Mataram, Makassar, Saman Company 1700-an. Nah, ini 1808 Saman Daendels ya. Ini contoh kronologi nih, dia tersusun sampai sekarang ya. Itu. Contoh konsep kronologis dan diakronis ya. Ini contoh. Nah, kalau lihat ini gambar Soekarno, kita sudah jelaskan. Ya, oke.
Hmm. Ya, oke kita lanjutkan. Ini absen. Ya, jadi contoh konsep kronologis dan diakronis. Ya, kita lihat di gambar ini ada tokoh proklamator Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian lah ini ya. Itu salah satu contoh peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ya, jadi ini kronologisnya menyerah Jepang akibat dari pembunuhan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Golongan pemuda kemudian mendengar bahwa Jepang menyerah. Golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Kemudian tragedi penculikan Soekarno dan Hatta Keringat Dengklok. Tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdekakan diri dari penjajah Jepang. Jadi kronologis ini kejadiannya. Ya. Itu contoh konsep sinkronik. Jadi saya lanjutkan. Saya pertegas lagi di sini konsep sinkronik ini adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu. Ya, jadi khas ilmu sosial, cara berpikir sinkron adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Ya, jadi dia mementingkan struktur, tidak mementingkan waktu dia ini. Dia melebar dalam ruang. Contohnya tragedi G30 PKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal, tentara, dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ini ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas sebelumnya. Disebut oleh pelaku G30 PKI. Jadi ini contohnya daripada berpikir sinkronik. Ya. Mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Ya. Ya, ini kalau lihat perbedaannya ini, kalau lihat ya. Diakronis waktu ya, diakronis waktu. Jadi diakronis ini dia vertikal, dia horizontal ya, memanjang ya. Ya. Sinkronik vertikal ya. Mementingkan struktur ya, ruang, tidak mementingkan waktu ya. Ini namanya sinkronik. Ya. Yang berikutnya konsep ruang. Apa sih itu konsep ruang? Jadi konsep ruang ini adalah konsep meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Ya, contohnya peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ya, konsep ruang. Ya, itu. Konsep waktu. Jadi waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu. Kita kenal dalam sejarah itu pembabakan, periodisasi. Suatu peristiwa sejarah dalam urutan waktu terjadi peristiwa sejarah kronologis, diakronis. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah. Jadi konsep kronologis dalam hal ini konsep waktu itu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih sehingga tidak terjadi sebuah anakronis. Ya. Anakronis ini tidak jelas waktunya ya. Itu namanya. Gimana konsep penerapan waktu dalam sejarah ya? Ini saya kira sudah tadi. Ya. Konsep penerapan ruang dan waktu dalam sejarah. Ya, sama tadi ya. Peristiwa foto pembacaan teks proklamasi
Masih banyak lagi contoh-contohnya, ini salah satu contoh saja. Pertama ada unsur manusianya, Soekarno, Hatta, dan orang-orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi. Kedua ada unsur tempatnya, ya rumah Cu Soekarno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Dan terakhir ada unsur waktunya, ya kapan kejadiannya, 17 Agustus 1945. Ya, oke. Nah, jadi tugasnya untuk kali ini ada 1, 2, 3, 4. Jelaskan yang dimaksud memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Ya. Apa yang dimaksud memanjang dalam waktu tetap terbatas dalam ruang? Ini konsep berpikir diakronik. Jelaskan apa yang dimaksud sinkronik dan berikan contoh peristiwanya. Deskripsikan perbedaan diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Buatlah artikel peristiwa sejarah dan sebutkan konsep ruang dan waktu dalam artikel tersebut. Ya, ini buat artikel. Ini kalau bisa ditulis. Kalau ini yang 1, 2, 3 bisa ditulis tangan ya. Kalau ini buat artikel. Tahu artikelnya makalah, tetapi sebenarnya tidak seperti makalah sebenarnya. Buat artikel judul ya, judul peristiwa sejarah. Bisa kamu ambil peristiwa yang terjadi di Kendari, bisa. Masuknya Jepang, masuknya Belanda di Kendari, bisa kamu cari. Ya, atau kerajaan-kerajaan ya. Ya. Artikel, sebuah peristiwa satu topik saja. Kemudian sebutkan konsep ruangnya, waktu dalam artikel tersebut. Tidak usah panjang-panjang, 1 lembar, 1 halaman ya. Atau 2 halaman, saya kira cukup. Ini diketik. Ya, ini tugasnya ini ya, diketik. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan, sampaikan bisa kalian mengerti. Intinya kita tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini. Kalau bisa dikerjakan ya, dikerjakan secara disiplin ya, sesuai waktu lah, karena banyak dari kalian yang tidak kerjakan tugas ini. Memang bisa dikerjakan, dan ini akan melatih kalian disiplin kalian, ketekunan kalian, dan tentunya jangan berpikir dapat nilai, tetapi di sini akan terlihat siswa mana yang disiplin dalam belajar. Ya, itu. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.